Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak mengajar pelajaran fikih yang kita lanjutkan yang pelajaran di minggu kemarin ya. Iya, Pak. Di sini Bapak akan membahas tentang jual beli. Ada yang tahu jual beli? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Nah, Bapak jelaskan ya, jual beli itu adalah menukar suatu barang dengan barang lain atau dengan cara tertentu. Dalam surat Al-Baqarah dijelaskan bahwa orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabb-Nya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambil dahulu sebelum datang larangan. Urusannya pada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Nah, dalam jual beli ini ada tiga hukum ya. Ada empat hukum. Empat hukum dalam jual beli. Yang pertama itu hukum ariyah. Hukum ariyah ini ada tiga hal, yaitu orang yang meminjamkan syarat berhak berbuat kebaikan. Yang kedua, orang yang meminjam berhak menerima kebaikan. Yang ketiga, barang yang dipinjam syarat barang tersebut bermanfaat sewaktu diambil manfaatnya. Yang kedua itu ada sewa menyewa. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian atau kesepakatan di mana penyewa harus membayar atau memberikan imbalan atau manfaat dari benda atau barang yang dimiliki oleh pemilik barang tersebut. Yang ketiga, ada kerjasama dagang atau bisnis. Dalam istilah syariah, kerjasama sering disebut sebagai syirkah. Syirkah termasuk salah satu bentuk kerjasama dagang dengan syarat dan hukum tertentu. Kata syirkah dalam bahasa Arab berasal dari kata syirqah, fi'il madi, yasraku, fi'il mudhari', syarikan atau syirkatan atau syirakatan, masdar kata dasar, yang artinya menjadi sekutu atau serikat. Dalam macam-macam jual beli ada tiga hal juga yang berkesinambungan. Yang pertama, jual beli yang sah dan tidak terlarang, yaitu jual beli yang diizinkan oleh agama, artinya jual beli yang memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Yang kedua, jual beli yang terlarang dan tidak sah, yaitu jual beli yang tidak diizinkan oleh agama, artinya jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya jual beli. Contohnya, jual beli barang najis, jual beli anak hewan dan masih berada dalam perut induknya, jual beli yang ada unsur kecurangan, dan jual beli sperma hewan. Yang ketiga, jual beli yang sah tapi terlarang, yaitu jual belinya sah, tidak membatalkan akad dalam menjual beli, tapi dilarang agama Islam karena menyakiti si penjual, si pembeli, atau orang lain, menyempitkan gerakan pasaran, dan merusak ketentraman umum. Contohnya membeli barang dengan harga mahal. Tujuannya supaya orang lain tidak membeli barang tersebut. Nah, lanjut di rukun dan syarat jual beli. Jual beli memiliki tiga rukun, masing-masing memiliki syarat, yaitu satu, al-aqid, yaitu penjual dan pembeli haruslah seorang yang merdeka, berakal atau tidak gila, dan baligh atau mu'ayyiz, sudah dapat membedakan baik buruk atau najis atau suci, mengerti hitung harga. Yang kedua adalah al-aqdu,
transaksi atau ijab kabul dari penjual dan pembeli ijab atau penawar, yaitu penjual mengatakan saya jual barang ini dengan harga sekian dan kabul menerimanya, yaitu mengatakan saya terima atau saya beli. Yang ketiga adalah al-maqbud alaihi, yaitu objek transaksi mencakup barang dan uang. Nah, di syarat jual beli, penjual melaksanakan akad secara sah dan memberi pengaruh yang tepat harus dipenuhi beberapa syarat terlebih dahulu. Syarat-syarat ini terbagi menjadi dua, yaitu syarat yang berkaitan dengan pihak penjual atau pembeli dan syarat yang berkaitan dengan objek atau diperjualbelikan. Yang pertama, yang berkaitan dengan pihak pelaku harus memiliki kompetensi untuk melakukan aktivitas ini, yakni dengan kondisi yang sudah akil balik serta berkemampuan memilih. Dengan demikian, tidak sah jual beli dilakukan oleh anak kecil yang belum nalar, orang gila, atau yang dipaksa. Yang kedua, yang berkaitan dengan objek jual belinya, yaitu sebagai berikut. Objek jual beli harus suci, bermanfaat dan diserah terimakan, dan merupakan milik penuh salah satu pihak. Yang kedua, mengetahui objek yang diperjualbelikan dan juga pembayarannya agar tidak terhindar faktor ketidaktahuan atau menjual kucing dalam karung, karena hal tersebut dilarang. Ketiga, tidak memberikan batasan waktu, artinya tidak sah menjual barang untuk jangka waktu tertentu yang diketahui atau tidak diketahui. Hal-hal dalam melakukan transaksi itu ada 5. Yang pertama, al-maisir. Menurut bahasa, al-maisir berarti gampang atau mudah. Menurut istilah, al-maisir berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Al-maisir sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Dalam perjudian, seseorang dalam kondisi bisa untung atau bisa rugi. Padahal Islam mengajarkan tentang usaha dan kerja keras. Larangan terhadap maisir atau judi sendiri sudah jelas dalam Al-Quran. Yang kedua adalah horor. Menurut bahasa, horor berarti pertaruhan. Terdapat juga mereka yang menyatakan bahwa horor bermaksud syak atau keraguan. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli horor. Yang ketiga adalah haram. Ketika objek yang diperjualbelikan ini adalah haram, maka transaksinya menjadi tidak sah, misalnya jual beli khamar dan lain-lain. Yang keempat adalah riba. Riba telah dinyatakan dalam beberapa ayat Al-Quran. Ayat-ayat mengenai pelanggaran riba diturunkan secara bertahap. Tahapan-tahapannya, turunnya ayat dimulai dari peringatan secara halus hingga peringatan secara kasar. Yang terakhir adalah batil. Dalam melakukan transaksi, prinsip yang harus dijunjung adalah tidak ada kezaliman yang dirasa pihak-pihak yang terlibat. Semuanya harus sama-sama rela dan adil dalam takarannya. Itu mungkin materi tentang jual beli. Mungkin adik-adik paham? Siapa? Dalam hal ini ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Ya, adik Ucil. Nama saya Muhammad Yusuf Darmawan. Saya dari kelas 3 SMP. Saya ingin bertanya, Pak, bagaimana jika kita membeli barang namun barang tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi kita, Pak? Itu hukumnya gimana tuh, Pak? Nah, bagus juga itu pertanyaannya. Pertanyaan ini sering muncul ketika kita jual beli, karena jual beli itu dilakukan secara terang-terangan dan harus dalam sadar.
Karena orang yang jual beli itu melakukan jual beli secara sadar dan tidak ada toleransi. Misalnya kamu menjual barang, nah Ya. kamu menjual barang ke adik Riji ini. Nah adik Riji ini tidak terima karena barang tersebut tidak sesuai dengan yang kamu jual. Ya, betul. Karena pas kamu sebelum kesepakatan kamu menjual barang ini kayak gini, padahal pas sudah diterima dia barang ini bukan kayak gini. Jadi itu tidak sah dalam akad dan harus dibatalkan. Bisa Itu bisa dibatalkan tuh, bisa Pak. Pak, bisa Pak, bisa adik Ucil. Nah yang kedua, Baik Pak, terima kasih. ya sama pertanyaan yang bagus. Di sini Bapak akan menjelaskan trading itu apa. Trading itu benar jual beli, cuman jual beli dalam perkara Islam, jual beli uang itu haram hukumnya, karena uang membeli uang sama dengan kayak riba hukumnya, dia tidak bisa ditolerir. Udah nggak ada pertanyaan lagi? Sudah Pak, cukup, ada jelas. Ya. Siap. Dengan ini Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.